Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini kita masih mampu untuk melaksanakan ujian Allah, yaitu dalam hal ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di hari yang ketiga ini puasa ibadah kita, ibadah puasa kita senantiasa akan lebih baik daripada hari yang pertama dan hari yang kedua. Dan masih tetap bersama kami Majelis Wakil Cabang MWCNU Kecamatan Kuta dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini berpuasa mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan istiqomah ya dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan mari kita mulai pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libadihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was-salihin wa sahabatil karamati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin thumma khususanillah ويفيض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pada pertemuan kemarin di puasa yang kedua kita sudah membahas tentang kesungguhan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, semangatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad di akhir-akhir bulan Ramadan. Beliau bahkan bukan hanya beliau sendiri yang semangat beliau juga dibuktikan, yaitu dengan membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, anak beliau, putra putri beliau dibangunkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu untuk melaksanakan qiyamul lail, utamanya pada akhir-akhir di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu hikmah yang dapat kita ambil ya, semakin bulan Ramadan semakin meninggalkan kita, maka kita harus semakin dekat dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan di bulan Ramadan yang akan datang kita masih bisa duduk di majelis ini. Oleh karena itu kesempatan baik ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, berada kembali di bulan suci Ramadan ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak diri beribadah kepada Allah. Jangan sampai umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sampai di bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita terus bisa melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Nah, kita lanjutkan
kalau kemarin kita membahas tentang Qiyamul Lail dikhususkan di bulan Ramadan, sekarang kita akan membahas Qiyamul Lail tidak hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Banyak diantaranya seperti salat tahajud, salat hajat, atau mungkin sahabat-sahabat semuanya soimin, soimat punya 2 pilihan, 3 pilihan yang bagaimana caranya harus memutuskan memilih yang baik. Maka istikharah, kita beristikharah kepada Allah, minta kepada Allah mana yang terbaik untuk dipilihkan yang terbaik. Dan banyak lagi sholat sunnah yang lain seperti sholat witir. Sholat witir itu bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadan, tapi pada kenyataannya sering kita keliru. Ya, kita jarang, akan mungkin dalam 1 tahun tidak ada sama sekali sholat witir kecuali di bulan Ramadan, sehingga seakan-akan sholat witir itu hanya ada di bulan Ramadan, padahal tidak. Sholat witir itu bukan khusus di bulan Ramadan. Di bulan-bulan selain bulan Ramadan itu dibolehkan untuk sholat witir. Beda dengan sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya dikhususkan untuk bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Wa minal laili, dan sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah, salat tahajudlah, nafilatan lak, yaitu sebagai tambahan bagi kita, tambahan pahala bagi kita, tambahan ibadah bagi kita. Asa, dan mudah-mudahan ayyab asa rabbuka, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, ya, mengangkat kita, derajat kita, maqamam mahmuda, dari tempat yang di bawah menuju tempat yang atas, yang tentunya maqamam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji, tempat yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ya. Jadi lambung ini, lambung kita ini, ya, lambung kita khususnya kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, junubuhum 'anil madaji'i, jauh dengan tempat tidur. Ya, kalau sudah kita qiyamul lail, bangun, berarti kita tidak tidur. Kalau sudah tidak tidur, maka lambung ini, lambung yang ada di badan kita ini tidak nempel ke tempat tidur. Artinya kita tegak. Ya, artinya kita tegak, yaitu mendirikan sholat. Ya, yang disampaikan di sini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Jadi lambung kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, akan selalu jauh dengan tempat tidur. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, qalilan minal laili ma yahja'un, maka dia sedikit tidurnya pada malam hari. Ya, kalau malam hari tidurnya banyak, ya repot. Ya. Jadi orang yang tidurnya sedikit pada malam hari digunakan untuk bertakarub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah di malam hari yang dikenal dengan qiyamul lail itu, maka tentunya orang tersebut akan jarang tidur atau sedikit tidurnya, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Ad-Dariyat ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lam tasna'u hadha ya Rasulullah.
wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu abdan syakura. Jadi Siti Aisyah ini berkata kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad, ya. Baginda kanjeng Nabi Muhammad itu setiap malam itu bangun qiyamul lail, bangun dari tidurnya, kemudian sholat, ya, berapa rakaat, sholat berapa rakaat, sholat terus, ya. Tatafattara qadamahu, sehingga kakinya bengkak, kedua kakinya bengkak karena sholat. Dari saking istiqomahnya setiap malam bangun untuk melakukan sholat, yang rakaatnya itu bahkan ada yang 8 rakaat sampai dibilang 13 rakaat, 11 rakaat, ya. Itu berdiri, dan berdirinya itu bukan hanya ayat pendek saja yang dibaca. Yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, surat yang panjang-panjang yang dibaca baginda Nabi itu dalam satu rakaat sampai bengkak kakinya. Karena melihat hal seperti itu, Siti Aisyah merasa kasihan. Ya Allah, suami saya merasa kasihan, sehingga bertanya, lima tasna'u hada ya Rasulullah, kenapa hal ini kau lakukan ya Rasulullah? Wa qad ghufira, bukankah engkau sungguh telah diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddam, dosa yang sebelumnya, min dzabika wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang belum dilakukan, dosa-dosa nanti dapat ampunan dari Allah, dapat jaminan surga dari Allah, dapat ampunan dosa dilakukan, dan dosa yang belum dilakukan dapat ampunan dari Allah. Tapi kenapa hal itu tetap dilakukan? Sholat malam, bangun qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Kemudian qala, baginda kanjeng Nabi bersabda, menjawab pertanyaan Aisyah tadi, afala akunu abdan syakura. Sudah sepantasnya, ya. Bukankah sepantasnya aku ini hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Jadi saya, kata baginda Nabi telah diberikan nikmat oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, diampuni dosanya, baik dosa yang telah lalu, dosa yang belum dilakukan, dan mendapatkan jaminan surga, mendapatkan segala-galanya. Bahkan alam semesta dan seisinya itu diciptakan oleh Allah karena nur baginda kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang menjadikan baginda Nabi Muhammad terus beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi. Jadi baginda Nabi mengatakan, bukankah sudah sepantasnya saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Muttafaqun alaih. Kemudian selanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailan faqala ala tusalliyani. Ali ini ada dua posisi. Satu sisi beliau adalah saudara sepupu baginda Nabi, dan satu sisi beliau adalah menantu baginda Nabi. Ya. Beliau menantu baginda Nabi karena Sayyidina Ali ini menikah dengan putri baginda Nabi Muhammad yang bernama Fatimah Az-Zahra, putri baginda kanjeng Nabi Muhammad. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarakahu, mendatangi. Di sini tarakahu atahu lailan, ya. Membangunkan pada waktu malam, ya. Tarakahu di sini mendatangi dan membangunkan. Di sini tarakahu artinya atahu lailan, mendatang ke rumah Ali dan Fatimah itu, ya, datang lailan, yaitu pada malam hari. Ala tusalliyani, apakah wahai anakku, menantuku, ya, atau kedua anakku, engkau sudah sholat malam? Datang baginda Nabi. Ini yang dimaksud dengan
ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi baginda Kanjeng Nabi itu memegang firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu. Baginda Nabi sudah menjaga. Wa anfusakum, ya, ku anfusakum wa ahlikum, ya, ahlinya siapa? Keluarganya, di antaranya yaitu anaknya, yaitu Fatimah, dan suaminya yang bernama Ali itu dibangunkan. Menjadi tugas baginda Nabi untuk dijaga supaya tidak terkena siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar, supaya terhindar dari siksa api neraka. Jadi sahabat-sahabat soimin-soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di akhir perjumpaan kita pada kajian kitab Riyadhus Shalihin pada hari ketiga di bulan Ramadan ini, yaitu kita sudah mengetahui bahwa Qiyamul Lail itu ya diantaranya adalah seperti sholat tahajud, ya. Jadi Qiyamul Lail itu bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan bahkan di luar bulan Ramadan kita tetap melaksanakan Qiyamul Lail sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi, yaitu setiap malam baginda Nabi Qiyamul Lail, sholat sunnah sampai kakinya bengkak, walaupun baginda Nabi itu mendapatkan jaminan diampuni dosanya. Dan juga baginda Nabi bukan hanya sendiri sholatnya, keluarganya juga dibangunkan, istrinya dibangunkan, dan juga anaknya yang sudah bersuami juga dibangunkan. Ditanya apakah sudah sholat malam atau belum, dijaga oleh baginda Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarah apa yang dilakukan baginda Nabi, semangatnya baginda Nabi dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan ibadah kita, baik ibadah kita di bulan suci Ramadan, lebih-lebih ibadah kita di luar bulan suci Ramadan. Karena tanda-tanda diterimanya amaliyah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, nanti setelah bulan suci Ramadan, apakah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tetap dilakukan di luar bulan Ramadan atau tidak, di situ. Berarti kalau kita sudah meninggalkan aktivitas kegiatan kita, takarub kita, ibadah kita karena sudah selesai bulan Ramadan, berarti itu tidak membekas. Padahal bulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, pembelajaran bagi kita, sehingga di bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan kita semakin baik. Dan mudah-mudahan kebaikan kita, banyaknya kita bertakarub kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi setelah bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kita semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, yaitu dengan melakukan ibadah takarub kepada Allah, baik ibadah yang sunnah ataupun ibadah yang wajib. Sampai di sini dulu kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MBCNU Kecamatan Kuta. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari kitab ini sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.